Ini kita ambil contoh. Tripanca. Tripanca ini nama. Ya. Mana sifatnya? Sifatnya bulat. Ya. Jadi bukan segi empat. Ini sifat bulat, agak ngecil di bawah, agak besar di atas. Itu sifatnya. Mana af'alnya? Af'al itu gelasnya. Ada betul gelasnya ini, bukan tulisan. Ya. Bukan asumsi, bukan bayangan, bukan. Gelasnya itu ada betul, bisa dipegang. Itu af'alnya. Mana zatnya? Air. Zatnya tripanca itu air. Jadi kalau saya katakan tolong ambil tripanca, hakikatnya ngambil air gitu. Kan tidak ada gunanya kalau saya minta sama Pak Rifki tolong ambil tripanca. Datang bawa kertas selebar 2 jari, ada tulisan tripanca. Ini Buya tripancanya. Kira-kira bermanfaat enggak? Enggak manfaat. Yang saya maksudkan tolong ambil tripanca, tinggal ambil air, mau minum. Ini enggak, saya minta tripanca, datang bawa kertas selebar 2 jari, ada tulisan tripanca. Nah ini cuma nama. Nah begitulah orang menyembah Allah hanya tahu nama itu. Ya, nggak paham siapa yang bernama Allah itu. Ya. Nah makanya ini zat, sifat, asma dan af'al. Ya. Mana zat Allah, mana sifat Allah, mana asma Allah, mana af'al Allah. Asma itu nama, sifat itu ya sifat, af'al itu perbuatan, ya. Zat itu inti. Jadi kalau hanya dipahami dengan bahasa begitu nggak ngerti pula kita. Sekarang coba dibawa ke diri kita, mana yang disebut dengan af'alullah, mana yang asma Allah, mana yang sifat Allah, mana yang zat Allah di diri kita. Ini sudah kalau nggak salah dulu ya di kajian sifat 20 ini kesimpulannya. Ada. Mana yang asma, mana yang af'al? Af'alullah mana pada diri kita? Af'al itu tubuh pada kita. Itu af'alullah. Asma Allah, mana asma Allah pada kita? Hati pada kita. Sifat Allah, mana sifat pada kita? Nyawa pada kita. Mana zat Allah? Zat pada kita, rahasia pada kita. Itu sudah ada di diri kita. Zatnya itu rahasia pada kita, sifatnya itu nyawa pada kita, asma itu hati pada kita, af'al itu tubuh pada kita. Itu terhimpun semuanya dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu menghimpun sifat 20. Sifat 20 itu terbagi 4. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah hanya ada satu, wujud. Wujud itu artinya ada itu bisa dilihat dari tubuh kita. Ya. Jadi adanya kita bisa dilihat dari tubuhnya. Ada Pak Rifki? Enggak ada. Dari mana kita tahu ada? Ya kelihatan tubuhnya. Tapi ketika kita menanyakan seseorang yang tidak datang, kenapa enggak ada? Karena enggak kelihatan tubuhnya. Nah, la ini sifat mengandung sifat nafsiyah, kalimat la. Kalimat ilaha itu mengandung sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Idam, bako, mukhalafatul hawadis, qiyamu ta'ala binafsi dan wahdaniyat. Nah, ini namanya sifat salbiyah.
Salbun itu artinya menafikan segala yang tak pantas bagi Allah, baik pada zat maupun pada sifat. Kidam itu enggak berwujud. Kayak apa sih bentuk kidam itu? Enggak ada. Maka sebenarnya sifat salbiyah itu bukan sifat yang melekat pada zat. Dia hanya sifat khabariyah, menceritakan saja. Allah itu qidam, zat dan sifat. Zat Allah qidam, terdahulu. Lebih dahulu adanya daripada makhluk. Gitu ya. Sifat Allah itu terdahulu. Mana yang sifat? Sifat itu yang melekat pada zat hanya sifat ma'ani. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Pada itu kuasa. Ya, qadrat Allah itu qidam, terdahulu. Qadrat Allah itu baqa, kekal. Qadrat Allah itu mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan segala yang baru. Qadrat Allah itu qiyamu binafsi. Qadrat Allah itu wahdaniyat. Nah, itu satu sifat. Nah, jadi sifat salbiyah itu menafikan yang tak pantas bagi Allah, baik pada zat maupun pada sifat. Nah, sifat salbiyah la itu terhimpun dalam kalimat ilaha. La itu menghimpun sifat wujud, ada sifat nafsiyah. Ilaha menghimpun sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi dan wahdaniyat. Ya. Illa menghimpun sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu 7. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani itulah atau sifat 7 itulah sebenarnya sifat yang melekat pada zat.